Selamat Selamat siang. siang, Miss. Ya, walaupun cuaca di luar agak dingin, Selamat tapi siang, ini sudah jam Miss. 12 siang ya anak-anak ya. Jadi selamat siang. Oke. Miss kerasa kayak baru jam 6. Baru jam 6 pagi. Pagi banget dong. Berarti Geva siap nih belajar BK di jam 6 pagi, Geva. Wow. Oke, yuk. Ini Rainer gak bisa dibukanya itu karena ada masalah atau bagaimana? Tahu, Miss? Kok kameranya? Kenapa? Nggak tahu, Miss. Kameranya nggak bisa dibuka. Incoming lagi. Tulisannya apa, Rainer? Ada tulisannya nggak? Nggak. Oh, emang nggak bisa dibuka aja gitu? Ya. Cobain sekali aja ya, keluar dari Zoom ini terus masuk lagi. Cobain ya, pengen tahu jadi bisa atau tetap nggak bisa. Oke. Oke, ditunggu ya. Yuk yang lain yang sudah masuk, silahkan ambil buku BK-nya, modul BK-nya dipersiapkan dengan alat tulis dan penggaris. Miss tunggu ya, 2 menit sebelum kita mulai absen. Ini masih banyak yang belum on cam. Coba. Kalau memang lagi tidak bisa, silahkan izin di chat, di settingnya ke everyone. Tapi kalau belum izin, ya dibuka. Oke, coba Miss absen modulnya ya. Coba tinggal nanti tunjukin ke kamera aja, nggak usah jawab. Tinggal tunjukkan modulnya ke kamera. Jevina modulnya. Tunjukin ke kamera, Jevina. Diangkat. Loh. Owen, next dulu deh. Owen. Ada modulnya, Owen? Tunjukin ke kamera. Oke, good. Geva. Ntar Miss izin off cam, bentar mau ambil ceritanya dulu modulnya. Ya ampun, dari tadi udah disuruh. Ya, terus udah gitu Kevin. Angkat modulnya. Angkat modulnya. Oke. Terus Eugenio. Eugene. Angkat modulnya Eugene. Oh, oke. Oke, ya. Terus Ken. Miss, ini modulnya. Oh iya, oke Geva. Ken, ada Ken? Modulnya? Diambil, Miss. Tadi Oh habis iya. ulangan. Oke, Evan. Tunjukin ke kamera. Oh ya, oke, good. Jovan. Oke, sip. Lady. Ya, good. Terus Jevina, udah Jevina? Udah, coy. Oke. Ya, Aurel. Ada modulnya, tunjukin ke kamera. Oke, good. Terus, Miss Asa ini yang udah izin off cam siapa aja ya, Miss? Baru Marvel, terus Chelsea. Marvel dengan Chelsea. Oke. Oh ya. Kalau Gracia mana? Ini Gracia, Felis, Erens, Netania.
Jacqueline, Karisa. Kemana ini orang-orangnya? Oh, tadi. Oke, terus ya oke. Sekarang kita mulai Miss, absen tadi aja ya. Kenapa Marvel? Tadi Marvel ada. Oh iya, oke. Iya iya, ini mau absen modulnya Miss-nya ya. Kalau orangnya sekarang di absennya sama Miss Sasa. Silahkan Miss Sasa. Oke, kelas 5C. Miss absen dulu. Erans ada? Ada Miss. Oke, terus Aurel. Ada. Oke, terus Karisa. Ada. Oke, terus Chelsea. Febri, bocil. Chelsea ada? Bisa on mic juga. Ada, Miss, ada. Oke. Terus Ken. Ken ada, Ken. Ken. Lagi ngambil kayaknya. Kenapa Miss? Oh, oke. Terus lanjut Eugene. Hadir, Miss. Oke. Terus Evander. Hadir Miss. Oke. Terus Felis. Felis ada? Ada Miss. Oke. Terus Fidel. Fidelio ada? Nggak ada. Terus Geva. Hadir, Miss. Oke. Terus Gracia. Nggak ada ya. Terus Hansen. Hadir, Miss. Oke. Terus Jacqueline. Nggak ada juga. Terus Jevina. Hadir Miss. Oke. Terus Jovan. Hadir. Oke. Terus Joviani. Hadir Miss. Oke. Terus Kevin. Hadir Miss. Oke. Terus Lady. Hadir. Oke. Terus Marvel. Ayo Marvel. Lagi di absen malah hilang. Marvel. Kemana ini Marvel? Terus Natasha. Hadir Miss. Oke. Terus Neta. Hadir Miss. Oke. Terus Nicholas Owen. Hadir Miss. Oke. Terus Rafael. Hadir Miss. Oke. Miss absen ulang yang tadi belum jawab. Ada Fidel. Ada, Miss. Oke. Gracia. Nggak ada. Jacqueline.
Jacqueline? Nggak ada. Terus Marvel? Nggak jawab juga. Ini namanya pada ada ya, Jacqueline, Marvel, tapi suaranya juga. Ya udah, silahkan Miss Tania. Oke, sejauh ini yang izin off cam siapa aja nih? Chelsea dengan Marvel ya? Iya, baru izin duaan doang. Oke, terus ini barusan Jacqueline izin di DM ke Zoom-nya Miss Tania, Miss Sasa. Cuman berarti Fidel, Ernst, Gracia ya akan dicatat karena tidak izin off cam tapi off cam. Fidel, Ernst, Gracia ya Miss Sasa ya. Jacqueline udah ya? Tadi izinnya ke ini ya. Jangan lupa ya Iya. izinnya ke. Iya, harus ke everyone. Soalnya yang bagian nyatetnya Miss Sasa. Kalau misalnya ke Miss Tania, nanti Miss Sasanya nggak bisa baca gitu. Oh, udah, Ernst sudah, ya. Oke. Kalau Fidel dengan Gracia, bagaimana ini? Tidak ada tanggapan. Oke, Miss akan mulai aja ya. Kenapa, Miss? Fidel, kenapa kameranya ditutup? Nggak bisa dibuka ini, Miss. Tulisannya apa, Fidel? Kupencet. Udah kebuka terus mati langsung tiba-tiba. Tadi sempat zoom dulu nggak sebelum BK? Ada zoom nggak? Kalau yang di Google Meet bisa, tapi di Zoom nggak bisa. Oh, oke deh. Ya udah, jangan lupa izin dulu kalau Maaf ada ya, Miss. kejadian kayak gitu ya, Fidel ya, supaya Miss-nya Ya, tahu. maaf ya, Miss. Ya, oke. Ya, thank you, Fidel. Oke, kita hari ini akan sambil buka ini ya, activity 11. Jadi yang judulnya How You Look, kita akan membahas itu hari ini. Oke, Miss sharing screen dulu. Nih, kita hari ini belajar mengenai how you look atau kalau bahasa Indonesianya tuh bagaimana kamu terlihat. Nah, apanya sih yang bagaimana kamu terlihat itu? Nih, tapi pertanyaan sebelumnya ya, what are some of the reasons that you pick out the clothes you are wearing today? Apa sih yang menjadi alasan kamu memakai baju yang saat ini kamu pakai? Yang mau jawab boleh raise hand. Karena sekolah. Bentar ya, raise hand dulu ya. Hansen, silahkan. Memakai seragam karena sekarang waktunya untuk sekolah. Oke, good. Thank you, Hansen. Kalau Lady? Memakai seragam sekolah karena lagi waktu sekolah. Oke, good. Bagus ya. Jadi sekarang kalau Miss lihat di kelas 5C sih sepertinya semua memakai baju seragam ya. Kecuali kalau yang tidak buka kamera ya Miss tidak tahu. Cuman sejauh dari yang Miss lihat sih kebanyakan pakai seragam. Oh, ada Felis. Felis kenapa pakai kaos, Felis? Miss Tania mau tanya nih. Seragamnya kekecilan, Miss. Oh, seragamnya kekecilan. Oke, berarti itu jadi alasan Felis menggunakan kaos ya, begitu. Oke, jadi memang ada macam-macam orang tuh kenapa sih pakai baju yang dia pakai saat ini. Misalnya tadi, kalau menurut Hansen dengan Lady, aku pakai seragam soalnya ya wajib dan ini jam sekolah. Kalau menurut Felis tadi dia pakai kaos karena seragamnya sudah kecil gitu. Coba kita tanya sama Misa saya, kenapa dia pakai baju itu saat ini? Kalau Miss pakai kerah, karena kalau guru harus rapi, jadi kelihatan sopan. Terus kenapa warnanya hitam? Karena biar nggak terlalu kelihatan kalau kotor. Terus kenapa logor-logor? Biar nyaman. Oke, thank you Miss Sasa. Ya, jadi macam-macam ada orang kenapa pakai baju yang saat ini dipakai. Tadi itu yang bervariasi tuh di kelas 5A ya, karena ternyata banyak yang nggak pakai baju seragam. Ada yang bilang supaya lebih nyaman. Ada juga yang bilang sudah tidak muat seragamnya.
Tapi ada juga yang bajunya di-double, dalamnya kaos, luarnya seragam. Karena alasannya sekarang dingin, jadi kalau di-double tuh supaya lebih anget gitu. Jadi ada macam-macam kenapa sih orang itu menggunakan baju yang dia pakai saat ini. Nah, di sini Miss tulis beberapa practical reasons kenapa orang-orang tuh memilih baju yang dia pakai. Pertama, kalau dia lagi pakai baju olahraga, biasanya karena memang dia lagi kelas olahraga. Lagi memang olahraga, jadi pakai baju olahraga gitu ya. Atau misalnya lagi belajar, makanya pakai seragam. Terus yang kedua, weather forecast. Cuacanya misalnya tadi kan ada yang di double ya bajunya kalau di kelas 5 karena dia bilang dingin atau mungkin pakai jaket soalnya lagi dingin. Terus yang ketiga, ini juga ternyata ada alasannya important to other people. Important to other people tuh contohnya gini, aku pakai baju warna putih soalnya menurut papa mama aku keren kalau pakai baju warna putih. Atau misalnya yang cewek-cewek, aku pakai rok soalnya menurut mama tuh aku cantik kalau pakai rok. Atau misalnya yang cowok-cowok, aku pakai baju lengan panjang, soalnya menurut papa lebih rapi kalau pakai baju lengan panjang. Itu adalah contoh yang important to other people. Jadi lebih mementingkannya tuh pendapat orang lainnya gitu. Karena menurut bapak ini atau menurut ibu ini, menurut mama papa saya, menurut teman saya gitu ya. Itu adalah beberapa contoh alasan yang kenapa orang pakai baju yang dia pakai saat ini. Tapi ternyata anak-anak, how people look, bagaimana orang terlihat, entah dari bajunya, dari rambutnya, dari perhiasannya, atau dari bagaimana dia merawat diri. Merawat diri itu gimana sih? Dari mandinya, cuci muka, nyisir gitu ya, bajunya rapih atau enggak, disetrika atau enggak. Itu tuh send message to other people. Memberikan pesan kepada orang lain. Pesan seperti apa sih? Apakah baju kita tuh bisa WA-an sama orang lain atau bisa ngirim chat? Bukan ya anak-anak ya. Tapi send message-nya tuh bagaimana nih? Miss akan contoh langsung ke contohnya. Ada yang bisa tebak nggak ya ini orang kira-kira pekerjaannya apa? Coba raise Polisi hand yang lah. mau jawab. Yang mau jawab raise hand ya. Oke, Natasha. Dua orang Polisi siap gambar ya. Apa Natasha? Polisi atau enggak satpam? Polisi atau enggak satpam? Kalau menurut Hansen? Polisi. Polisi, oke ya. Jadi nanti ini ada beberapa gambar, Miss akan tunjuk 2 orang aja ya. Nanti boleh raise hand di berikutnya yang nggak dapat. Oke ya. Kalau di sini Miss tulisnya policeman, polisi. Tapi tadi juga ada yang menjawab satpam ya, boleh aja sih ya. Karena kan sekarang apalagi seragam polisi sama satpam tuh mirip-mirip. Tapi dia tidak terlihat seperti penjual ikan di pasar kan ya anak-anak ya. Jadi memang dari bajunya, dari topinya, orang ini tuh kelihatan kalau dia itu adalah seorang polisi atau petugas keamanan. Nah itu yang dimaksud dengan send message to other people. Padahal kan orang ini nggak ngomong ya, halo pekerjaan saya adalah seorang polisi. Dia nggak bilang kayak gitu. Tapi kita bisa lihat, oh orang ini tuh pekerjaannya polisi. Oke, yang berikutnya. Kalau yang udah jawab dan udah ditunjuk sama Miss, jangan jawab lagi ya. Oke, Geva sama Rainer kali ini. Geva dulu. Hakim. Hakim, kenapa menurut Geva ibu ini adalah seorang hakim? Karena kalau saya lihat dia megang palu. Megang palu. Ada lagi nggak Geva? Terus ada di mejanya ada bendera di belakang. Oke. Mejanya. Ya, ada lagi? Sudah? Sudah. Oke, kalau menurut Rainer, dia pekerjaannya apa Rainer? Hakim, kelihatannya dari mana Rainer? Ya itu dia bawa palu. Dari bawah palu, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Udah, oke ya. Jadi kelihatan nih kalau anak-anak ya sebagai murid bawa palu kayak gini berarti nggak cocok ya. Karena palu seperti ini ya yang harus bawa itu adalah hakim. Terus dari ada benderanya. Terus udah gitu, kalau tadi kelas sebelah dari bajunya. Ada yang bilang dari tatapannya gitu ya. Jadi memang gambar ini, ibu ini tuh apa yang dia pakai, bagaimana dia terlihat, itu menunjukkan kalau dia adalah seorang hakim. Kita lanjut yang berikutnya.
Siapa yang mau jawab? Rafael. Oke, kalau menurut nanti Rafael sama Lady ya. Kalau menurut Rafael, pekerjaan orang ini apa, Rafael? Guru Guru, kelihatannya dari mana? dari belakangnya sama bawa buku. Oke, good. Thank you, Rafael. Kalau menurut Lady, Guru guru, kelihatannya dari mana, Lady? dari kelasnya sama bukunya. Oke ya, good. Jadi dari bagaimana ibu-ibu ini terlihat, ternyata bisa disimpulkan kalau dia adalah seorang guru. Oke, yang berikutnya. Siapa yang mau jawab? Kalau bisa yang belum dulu, tapi kalau yang belumnya nggak ada yang angkat tangan, nanti Miss tunjuk Rafael. Oke, nggak ada lagi nih yang mau? Berarti Rafael ya. Oke, Rafael. Ya, Kelihatannya orang ini pekerjaannya apa ya? sekretaris. Sekretaris. Kelihatannya dari mana, Rafael? Dari baju sama belakangnya Oke, belakangnya tuh gimana sih, Rafael? kayak tempat kerja. Kayak tempat kerja. Oke, good. Thank you, Rafael. Ya, jadi sebenarnya di sini misalnya tulisnya businesswoman ya, tapi yang tadi Rafael bilang sekretaris juga bisa masuk. Kenapa? Karena kelihatan dia bajunya rapi gitu ya, kayak seperti pakai jas atau blazer. Terus dari belakangnya tuh seperti ada di kantor gitu. Bukan ada di WC, bukan ada di kelas gitu, bukan ya. Kelihatannya dia memang pekerja kantoran nih ibu yang ini. Selanjutnya, raise hand lagi. Oke, Geva. Geva sama Eugene ya nanti ya. Builderman. Hah, siapa? Builderman. Builderman. Kelihatannya gimana, Geva? Dari topinya yang warnanya kuning, Mm-mm. terus di belakangnya ada kayak traktor gitu. Oke, ada sama lagi? bangunan. Ya, ada lagi, Geva? Damis. Oke, kalau menurut Eugene? Construction worker. Oke, kelihatannya dari mana? A shirt and a hat. Oke ya, jadi dari bajunya, dari topinya, oke ya. Jadi betul sih memang dua orang ini tuh berhubungan dengan pembangunan, construction worker ya. Dari topinya, dari rompinya, dari di belakangnya kayak ada bangunan sama traktor. Walaupun nggak terlalu jelas, tapi kan orang ini aja sudah membuktikan ya kalau mereka tuh adalah construction workers. Selanjutnya. Oke, kalau bisa yang belum-belum nih, Jevina sama Hansen ya nanti. Jevina dulu. Student, kelihatannya dari mana Jevina? Ragam. Dari mana? Bajunya pakai apa kira-kira ya dia itu? Ragam. Seragam. Ada lagi nggak Jevina? Enggak. Oke, kalau menurut Hansen, Ini murid atau Murid. pelajar. murid atau pelajar kelihatannya dari mana? Dia ada buku terus dia lagi nulis. Oke, ya sip. Thank you ya Jevina sama Hansen betul. Mereka dia adalah a student ya. Kenapa? Saya boleh Ya. jawab nggak? Oh ya, kenapa Geva? Ini kayak pengarang cerita. Kayak pengarang Mikir mau cerita. bikin cerita apa? Iya, oke. Bisa ya kalau dari bukunya, tapi kayaknya kalau pengarang cerita sih nggak pakai seragam kayak gini ya. Ini tuh lebih seragam. Kelihatan pakai seragam, pegang alat tulis, depannya ada buku. Nah, jadi ya anak-anak ya, walaupun sekarang kita lagi PJJ, usahakan pakai seragam. Kecuali tadi Felis kan udah ada alasannya, baju seragamnya kekecilan. Tapi selagi seragamnya bisa dipakai, silahkan usahakan memakai seragam. Terus kenapa sih tadi Miss Tania minta semuanya ambil alat tulis dengan buku, dengan modul BK? Ya karena memang pelajar kan seperti itu ya. Gak ada misalnya lagi gak ada apa-apa lagi pelajaran BK, Miss minta tolong bawa katel gitu ya ke depan kamera. Padahal gak ada hubungannya gitu ya. Jadi yang namanya pelajar itu ya begitu, memakai seragam, membawa buku dengan alat tulis. Gitu ya. Jadi itu perlu diingat-ingat. Oke, selanjutnya.
Oke, Rainer sama Karisa ya. Rainer dulu. Oh, siapa dulu, Miss? Rainer dulu. Silahkan Rainer. Oh, Chef. Chef, oke. Kelihatannya dari mana? Oh, dari makanannya tuh. Dari makanannya, oke. Thank you Rainer. Kalau menurut Karisa? Chef dari Chef. makanannya Oke. di belakangnya kayak ada dapur. Oke. Coba ada nggak yang punya jawaban lain selain chef? Pelayan, oke, ya, pelayan, waiter ya. Sebenarnya kalau dibilang chef mungkin bisa juga ya, tapi akan lebih tepat waiter. Karena kalau chef biasanya seragamnya tidak begini ya, dia biasanya pakai topi koki itu yang panjang ke atas. Terus biasanya kalau chef sih dia tidak pegang makanan yang sudah jadi, tapi masih bahan-bahan makanan, pegangnya alat memasaknya gitu ya. Jadi akan lebih tepat kalau ini adalah waiter atau pelayan. Berikutnya, yuk raise hand lagi. Evan, Pengemis. pengemis. Kenapa Evan melihat dia sebagai pengemis? Karena ada yang ngasih dia uang Selain itu, sama dari bajunya. ya, bajunya gimana sih bajunya Evan? Udah jelek. Udah jelek ya. Oke, ada lagi Evan? Enggak, oke. Thank you Evan. Ya, betul ya yang Evan bilang ini tuh homeless people. Homeless people tuh bisa gelandangan, pengemis gitu ya, yang memang tidurnya di pinggir jalan, yang enggak punya rumah. Kelihatannya dari mana sih? Dari ada orang yang ngasih uang, dari bajunya yang sudah jelek. Tadi di kelas sebelah ada yang bilang mukanya tuh kayak kotor gitu ya. Itu terlihat ya. Kalau orang ini tuh memang bukan seorang yang berada ya, tapi dia berkekurangan gitu hidupnya. Oke, terakhir siapa yang mau jawab? Oke, Rafael. Rafael dengan Lady ya, Rafael dulu. Kira-kira siapa nih Rafael mereka ini? Kayak lagi party gitu. Kayak lagi belakangnya, belakangnya bajunya Bajunya gimana sih kelihatannya Rafael? rapi terus mewah. Rapih terus mewah. Terus ada lagi nggak yang Rafael mau ceritain dari gambar ini? Nggak ada. Nggak ada. Oke, thank you Rafael. Kalau menurut Lady? Orang yang lagi party. Iya, kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari bangunannya, bajunya, sama gelasnya. Oke, gelasnya tuh gimana sih? Kayak isi gitu. Minuman ya. Oke, thank you Lady. Ya, Rafael sama Lady ini jawabannya paling tepat ya di antara kelas yang lain. Good. Jadi ini adalah people at the party, orang-orang yang ada di pesta. Kebayang ya kalau misalnya ini Miss contoh pakai nama Lady ya. Lady pakai baju kayak orang yang di tengah ini datang ke sekolah harapan kasih gitu ya, mau belajar matematika. Gimana ya? Kira-kira respon gurunya jangan-jangan nanti Lady dikeluarin ya dari kelas. Jadi itu kenapa sih kita tuh harus hati-hati nih, always be careful with how you look. Kita tuh harus selalu berhati-hati dengan bagaimana kita terlihat. Gak usah jauh-jauh, kita pakai contohnya, sorry sebentar. Ya, kita pakai contohnya adalah kita sebagai murid-murid nih ya. Sebagai murid-murid itu kan tadi yang Miss bilang rata-rata memakai seragam. Terus ada buku tulisnya, ada alat tulisnya. Nah, ada tambahan lagi kalau lagi di Zoom gini kan, walaupun nggak datang ke sekolah, tapi kelihatan ya guru itu bisa melihat mana yang siap untuk belajar, mana yang tidak siap untuk belajar. Misal kalau yang cowok atau misalnya yang cewek juga bisa ya, rambutnya tuh masih ada jambul kayak kakak tua, belum disisir. Guru tuh bisa melihat jangan-jangan ini anak baru bangun tidur gitu ya. Terus misalnya yang matanya tuh masih kedip-kedip, terus kadang merem, dikit melek lagi. Terus kelihatannya mukanya tuh
aduh kayak baru bangun banget ya. Itu tidak terlihat seperti siswa atau siswi yang siap belajar gitu. Jadi kenapa kita harus selalu berhati-hati dengan bagaimana kita terlihat? Karena itu menyampaikan pesan kepada orang lain yang melihatnya. Bisa kelihatan kita tuh siap atau enggak siap sih untuk belajar. Gitu ya anak-anak ya. Oke, last one nih sebelum kita mengakhiri. Waduh, sebentar Missnya jadi tidak bisa sharing screen. Oh ini. Oke, di activity 11 ini tolong digarisi nih bagian yang how people look, their clothes, their hair, their jewelry, and even how they groom themselves sends a message to other people. Ini untuk diingat-ingat ya, supaya kalau misalnya nanti aku mau belajar tapi masih pakai piyama, oh harus ingat. Kalau orang lain, teman-teman dengan guru tuh bisa melihat kita dan menangkap pesan dari bagaimana kita terlihat. Ya, Miss kasih waktu 1 menit cukup lah ya. Garisinnya pendek kok. Kenapa? Sorry, siapa ya? Boleh raise hand dulu. Missnya nggak kedengeran suaranya. Oh iya, Natasha, kenapa? Panjangan dari BK tuh apa? Bimbingan konseling. Jadi sebenarnya kalau pelajaran kita tuh bisa disebutnya BP atau BK. Kalau BP itu budi pekerti, kalau BK itu bimbingan konseling. Sebenarnya kalau di kelas gini sih lebih tepatnya disebut BP ya, karena pelajarannya kan mengajarkan budi pekerti. Kalau kalian datang untuk ngobrol sama Miss, baru itu disebutnya bimbingan konseling gitu. Ya, you're welcome. Evan ngapain? Evan tadi handphonenya diangkat-angkat. Lagi take a photo. Oke, sudah ya. Jadi ini yang perlu diingat, be careful with how you look ya. Karena it send a message to other people. Oh ya, terakhir Miss Tania mau ngasih tahu nih anak-anak kalau pelajaran BK itu mulai di semester 2 hanya akan ada 1 bulan 1 kali. Kenapa? Karena pelajaran Geva menit terkejut gitu karena pelajaran lain itu membutuhkan jam pelajaran lebih katanya untuk mengejar bahan. Jadi akhirnya pelajaran BK-nya yang dikurangin gitu ya. Jadi tolong banget ya ini misalnya minta tolong mulai bulan depan sebelum pelajaran BK dimulai, silahkan siapkan modul buku dengan alat tulis. Supaya begitu kita mulai tinggal langsung absen dan misalnya langsung mulai menjelaskan. Enggak ngasih waktu dulu buat ngambil modul, ngambil alat tulis gitu ya. Jadi ini minta tolong dengan sangat dipersiapkan. Diusahakan di pelajaran lain juga begitu ya. Karena kan kalau kita di sekolah, semua buku yang akan dipakai sudah masuk ke dalam tas ya. Nggak mungkin misalnya lagi pelajaran Mandarin, keluarkan buku cetak Mandarin. Bentar Miss, ngambil dulu ada di rumah gitu kan nggak mungkin. Sama, ini juga begitu walaupun kalian di rumah semuanya harus dipersiapkan. Begitu ya. Oke, kalau begitu sampai bertemu di bulan depan. Semuanya tetap sehat-sehat ya. Semangat PJJ-nya. Bye. Bye, thank you, Miss. You're welcome. Bye. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Miss. Bye.